Ini sebelum Ustadz Salik meninggalkan kita, mungkin seuntian kata, ini mic-nya kok tidak enak ya. Mic-nya ini Ustadz Salik mumpung belum meninggalkan kita, wajah beliau sangat berseri-seri, terkadang beliau menjengkelkan, akan tetapi terkadang beliau juga mengasyikan. Mudah-mudahan dengan untian mutiara dari beliau, walaupun umurnya sudah poel akan tetapi belum mendapatkan pendamping, mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah mengangkat balaknya Ustadz Salik, memberikan jodoh yang luar biasa, yang gendut dari Jepara, entah siapa itu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita pasti pernah mengenal seseorang yang ketika seseorang itu memiliki banyak harta, biasanya ikhtiar yang dilakukan adalah berbisnis. Dan kita pasti mengenal apa itu bisnis MLM. Tahu? MLM, multi level marketing. Jadi meningkat-ningkat. Jadi kalau kita mengajak seseorang, nanti kita akan dapat bonusnya ketika orang tersebut ikut kepada kita. Dan biasanya multi level marketing atau MLM dalam berbisnis itu cuma paling bonusnya 10% atau paling besar 20% dari satu orang mengajak. Tetapi bukti nyatanya banyak orang yang sukses dari jalur MLM ketika dia menekuninya. Misalkan seperti HMI ya, apa tuh? HPAI gitu ya. Yang kayak gitu kan MLM itu ya. Terus apalagi tuh yang racing itu? Neo racing apa tuh yang? Terus ada lagi kalau yang pay trend kan gitu ya. Ngajak orang dapat bonus kan. Kita kan pasti tergiur karena orang itu ayo ikut, dapat bonus besar. Dan memang bukti nyata dia misalkan punya rumah atau punya pendapatan itu banyak. Coba deh kita bayangkan bersama-sama, itu MLM atau bisnis multi level marketing duniawi yang cuma persentasinya 10% atau sampai 20% aja bisa membuat orang sukses, bisa membuat orang kaya. Apalagi ketika kita berbisnis dan MLM multi level marketing dalam urusan akhirat. Kita semua tahu hadisnya, insya Allah ketika kita mengajak seseorang melakukan kebaikan dan orang itu melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti dirinya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Maksudnya apa? Kita mendapatkan 100% loh pahalanya sama seperti dia. Yo masa ketika kita ber-MLM akhirat, tidak kita juga sukses di akhirat sana mendapatkan surganya? Enggak mungkin, insya Allah jikalau kita lillahi ta'ala. Makanya sungguh sangat rugi dan sangat-sangat rugi orang yang tidak mau berdakwah. Orang yang hidupnya tidak mau berdakwah itu sungguh sangat rugi. Apalagi orang yang tidak mau berdakwah hidupnya, tidak mau mengajak orang lain dalam kebaikan, dia mengharapkan surga dari hasil jerih payah ibadahnya saja. Naudzubillah. Apa yang mau kita harapkan dari amal ibadah kita? Coba. Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas dijamin surganya, sholatnya aja, sholat sunnahnya, sholat malamnya, kita semua tahu riwayatnya sampai kakinya bengkak-bengkak, yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Betul? Lah kita jangankan sholat sunnah, bangun malam tahajud, sholat wajib aja nih tadi maghrib belum tentu, sama isya belum tentu khusyuk. Jauh dari kata khusyuk. Mungkin ketika kita mengangkat tangan baru mulai Allahu Akbar, tangan mengangkat, mulut mengucap Allahu Akbar, tapi naudzubillah bisa jadi hati kita bubar.
Kita tidak khudur menghadirkan Allah dalam hati kita. Kita tidak mengingat Allah. Makanya sungguh sangat rugi dan sungguh sangat jahil, mohon maaf, ketika kita mengharapkan surganya Allah, ketika kita mengharapkan ridhonya Allah hanya mengandalkan amal ibadah kita saja. Makanya yuk sama-sama kita semua di sini ambil bagian dalam dakwah. Dakwah itu mengajak. Dan mengajak itu nggak perlu duduk di sini. Nggak perlu kultum seperti saat ini. Bisa dengan cara bilisani. Seperti waktunya sholat, ayo Kang sholat, ayo Mbak sholat. Minimal kalau nggak bisa mengajak orang banyak, satu kamarnya aja deh, teman kamarnya. Karena ketika kita semisal naudzubillah bercita-cita menjadi seorang kiai, bercita-cita menjadi seorang ulama, tetapi untuk mengajak berdakwah, untuk mengajak kebaikan, teman sekamar kita aja kagak mau, bagaimana di luar sana umat? Bagaimana di luar sana umat yang tidak mungkin kita kenal, yang juga naudzubillah belum tentu baiknya sebaik teman kita di kamar. Bagaimana mungkin kita bisa peduli kepada orang di luar sana kalau kita tidak bisa peduli minimal satu kamar di pondok pesantren. Makanya yuk sama-sama kita semua berdakwah, ambil bagian. Saya belum lama ini dapat nasihat dari Habib Abdillah yang sekamar sama saya. Walaupun dia juri Rasul, dia itu termasuk yang mastur. Dia enggak mau di sini terbuka kehabibannya. Padahal di luar sana, masya Allah, beliau itu salah satu ulama besar di Bandung. Bahkan Ridwan Kamil, gubernur Bandung, Jawa Barat, itu tunduk sama dia. Dan kelas-kelas ulamanya itu dia, ya majelis-majelisnya kumpul sama orang-orang besar. Tapi di sini beliau tawadu. Singkat cerita, yang saya dapat nasihat dari beliau, saya itu dapat nasihat dari gurunya juga, kata beliau. Yang saya ingat, ambil bagian. Ambil bagian yang bisa kita lakukan yang membuat Rasulullah ridho kepada kita. Apapun yang kita bisa lakukan dalam jalan dakwah, lakukanlah. Kalau kita bisa mengajak dengan lisan, ajaklah dengan lisan. Kalau memang kita orang yang maluan, kalau kita orang yang gak bisa tegas, atau kalau kita gak bisa merayu orang lain untuk mau melakukan kebaikan, minimal ajaklah dengan percontohan atau bilhal. Berikanlah contoh yang baik sehingga dia itu terketuk hatinya. Oh ya, masa gue gini aja, teman gue aja udah kayak gitu. Dia aja bisa, masa gue gak bisa? Pasti wallahi demi Allah, ketika kita rajin di kamar, rajin terus menerus sholat, terus ngajak ataupun enggak ngajak sekalipun, teman kamar kita pasti akan malu kalau dia bermalas-malasan. Tanpa kita singgung sekalipun akan malu, apalagi kita singgung. Betul Kang Zul? Jadi yuk kita sama-sama, saya ulang kembali, ambil bagian yang kita bisa yang membuat Rasulullah senang. Kalau kita sekali lagi mengharapkan surga, ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan mengandalkan hanya amal ibadah kita yang aur-auran, jauh dari keikhlasan, susah buat khusyuk, maka ambillah jalan pintas. Apa itu? Jalan berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Lebih-lebih sudah dijelaskan juga dalam hadis, almar'uma aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Dan siapa di sini yang tidak mengaku cinta Rasulullah? Apa ada? Pasti di sini akan mengatakan lisannya, cinta Rasulullah, cinta. Mudah sekali kita mengutamakan atau mengutarakan cinta, tapi bisakah kita membuktikannya? Minimal pembuktian cinta itu, minimal ketika kita mengaku cinta itu meniru siapa sosok yang kita cinta. Dan sosok kalau kita mengaku Rasulullah yang kita cintai, harusnya kita meneladani dan meniru jalan hidupnya. Apa jalan hidup Rasulullah? Berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Minimal kalau kita tidak bisa menjadi suatu bahan baku dalam bangunan yang megah, jadilah kita sebutir pasir yang kecil. Yang terpenting kita mengambil bagian dari bangunan yang megah tersebut. Minimal kalau kita nggak bisa jadi asatidz atau dai, ulama, karena kita sudah berikhtiar, berusaha, belajar, mempelajari ilmu agama Allah, tapi Allah tidak menghendaki kita menjadi orang yang alim. Minimal kita bisa mengambil bagian dengan cara apa? Mengajak orang-orang di sekitar kita jalan kebaikan.
Untuk apa? Pembuktian cinta kita kepada Rasulullah, agar kelak semoga Allah berikan kita, meridhoi kita agar masuk ke dalam surganya bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratul haramain. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya Allah, faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.